Bikin merinding. Baru turun dari bus, wajah pemain Cina langsung tegang lihat sambutan supporter Indonesia. Para pemain Cina disambut dengan sorakan luar biasa dari pendukung timnas Indonesia. Aura persaingan sudah terasa panas bahkan sebelum pertandingan dimulai. Raut wajah para pemain Cina terlihat kaget, bahkan sebagian tampak gugup. Apakah mereka siap menghadapi atmosfer yang membara ini? Simak fakta lengkapnya di sini. Top Marco Top, bocoran Erick Thohir bikin heboh. Pemain keturunan bakal perkuat lini tengah dan depan timnas. Dua posisi vital di timnas akan segera mendapatkan suntikan tenaga baru dari luar negeri. Nama-namanya masih dirahasiakan, tapi efeknya sudah bikin publik heboh. Simak detail lengkapnya di sini. Waspada tinggi. Branko Ivankovic sebut pemain diaspora Indonesia bisa jadi mimpi buruk Cina. Pelatih timnas Cina tak main-main menilai kekuatan Garuda. Menurutnya, pemain keturunan dari Eropa bisa menjadi ancaman nyata yang tak boleh diremehkan. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Wah, Erick Thohir kepincut. Lily Pali menggila di game internal starter lawan Cina. Penampilan Stefano Lily Pali di game internal timnas Indonesia bikin Erick Thohir terkesima. Gelandang senior itu tampil dominan dan bisa jadi kejutan utama saat hadapi Cina. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Bukan cuma 4. Cina bawa 10 striker, misi jebol gawang Indonesia makin brutal. Strategi Cina berubah total dari formasi normal jadi ultra ofensif. 10 penyerang dibawa untuk memastikan gawang timnas Indonesia tak selamat 1 menit pun. Simak fakta lengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Bikin merinding. Baru turun dari bus, wajah pemain Cina langsung tegang lihat sambutan supporter Indonesia. Para pemain Cina disambut dengan sorakan luar biasa dari pendukung timnas Indonesia. Aura persaingan sudah terasa panas bahkan sebelum pertandingan dimulai. Raut wajah para pemain Cina terlihat kaget, bahkan sebagian tampak gugup. Apakah mereka siap menghadapi atmosfer yang membara ini? Simak fakta lengkapnya di sini. Pemain Cina mengaku merasakan bakal menghadapi perang besar untuk melawan timnas Indonesia setelah bisa melihat langsung venue pertandingan dari kamar hotel mereka. Cina dijadwalkan akan menghadapi timnas Indonesia dalam laga ke-9 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis 5 Juni 2025. Untuk menghadapi skuad Garuda, Cina pun telah dipastikan tiba di Jakarta. Setelah pelatih timnas Cina Branko Ivankovic melakukan wawancara dengan media Indonesia, mereka pun langsung menuju hotel. Perjalanan selama 5 jam 45 menit, pesawat yang ditumpangi para pemain Cina di Jakarta, Senin (2 Juni 2025) pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Para pemain Cina langsung menuju hotel yang lokasinya tak jauh dari Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) yang akan jadi venue pertandingan kontra timnas Indonesia. Hotel yang ditempati pemain Cina juga sama dengan yang sebelumnya dipakai oleh pemain Jepang saat main melawan timnas Indonesia. Setelah tiba di Jakarta, tim asuhan Branko Ivankovic pun akan langsung menjalani latihan di Jakarta. Wang Yudong dan kawan-kawan dijadwalkan akan menjalani latihan perdana di Jakarta pada Selasa 3 Juni 2025 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi latihan perdana di lapangan, tetapi mereka bakal menjalani latihan tertutup. Latihan ini digelar untuk menyesuaikan kondisi fisik para pemain.
Apalagi sebelumnya para pemain Cina telah menjalani latihan dengan intensitas tinggi di Shanghai selama 9 hari. Untuk itu dalam latihan perdana di Jakarta, Cina dilaporkan media Cina bahwa mereka juga akan melakukan pematangan formasi. Media Cina 163 melaporkan bahwa setelah tiba di hotel, para pemain mereka cukup terkejut. Pasalnya, hotel tempat menginap mereka sangat dekat dengan Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. Salah satu pemain timnas Cina yang tadi disebutkan namanya menyebut bahwa ia merasakan tekanan besar. Bahkan tak ragu pemain tersebut menyebut berasa seperti akan perang besar melawan timnas Indonesia. Kalau melihat keluar jendela hotel stadion tempat kami akan bertanding pada tanggal 5 Juni langsung terlihat, ungkap salah satu pemain timnas Cina sebagaimana dikutip Bola Sport. Dari 163 Selasa (3 Juni 2025, rasanya seperti benar-benar akan menghadapi perang besar, jelasannya. Pertandingan melawan timnas Indonesia ini memang terasa seperti perang besar buat Cina. Pasalnya, laga menghadapi Cina ini menjadi pertandingan hidup dan mati. Tim asal negeri tirai bambu tersebut diwajibkan meraih kemenangan dalam laga ini apabila ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka diwajibkan meraih kemenangan tandang apabila ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk itu, kemenangan melawan timnas Indonesia menjadi kewajiban karena apabila mereka kalah di kandang tim merah putih, Cina dipastikan bakal langsung tersingkir dan gagal menjaga asa lolos ke ajang 4 tahunan itu. Oleh karena itu, pemain Cina pun merasa kontra skuad Garuda ini memang benar-benar berasa seperti perang besar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Top Marco Top, bocoran Erick Thohir bikin heboh. Pemain keturunan bakal perkuat lini tengah dan depan timnas. Dua posisi vital di timnas akan segera mendapatkan suntikan tenaga baru dari luar negeri. Nama-namanya masih dirahasiakan, tapi efeknya sudah bikin publik heboh. Simak detail lengkapnya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kode bahwa ia akan mendatangkan beberapa pemain keturunan untuk menambah kuat timnas Indonesia. Pemain yang akan didatangkan itu berposisi gelandang dan penyerang. Hal itu dikatakan saat Erick Thohir melihat sesi latihan timnas Indonesia di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2 Juni 2025. Kepada awak media termasuk bolasport.com, Erick Thohir awalnya menanggapi adanya 5 pemain yang absen membela timnas Indonesia melawan Cina. Kelima pemain itu adalah Maarten Paes, Marcelino Ferdinand, Eliano Reijnders, Ragnar Oratmangoen, dan Sandy Walsh. Maarten Paes dan Marcelino Ferdinand absen karena menjalani akumulasi kartu kuning. Sedangkan Ragnar Oratmangoen tidak dipanggil ke timnas Indonesia karena sakit. Sandy Walsh juga mengalami cedera dan absen dalam 6 pekan ke depan. Terakhir, Eliano Reijnders yang harus menemani istrinya melahirkan di Belanda. Absennya pemain-pemain itu membuat Patrick Kluivert memanggil Asnawi Mangkualam, Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Stefano Lillipali, dan Beckham Putra. Erick Thohir tidak lagi khawatir karena pemain pengganti juga mempunyai talenta yang bagus. Ini ia ketahui saat timnas Indonesia menjalani pemusatan latihan di Bali pada 26 hingga 31 Mei 2025. Kami percaya sekarang timnas Indonesia sudah punya kekuatan 2 kali 11 pemain yang selalu saya bilang.
Kalau dulu ada 1 atau 2 pemain cedera, kami sudah pusing, kata Erick Thohir. Untuk pengganti Maarten Paes, timnas Indonesia masih mempunyai Emil Audero. Diyakini Emil Audero akan menjalani debut dalam pertandingan melawan Cina. Sekarang dengan adanya 2 penjaga gawang dalam kurung, Emil Audero dan Hernando Ari, ditambah ada Nado Argawinata dan Reza Arya, saya rasa komposisi ini sudah cukup mendalam, ucap Erick Thohir. Pengganti Liano Reinders dan Sandy Walsh, timnas Indonesia mempunyai Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Asnawi Mangkualam. Untuk Marcelino Ferdinand, ada Beckham Putra yang bermain bagus sejauh ini. Terakhir, Ragnar Oratmangoen perannya akan digantikan oleh Stefano Lillipali. Hanya saja Erick Thohir mengakui timnas Indonesia masih membutuhkan tambahan beberapa pemain keturunan lagi. Di posisi bek kanan, bek kiri, dan bek tengah sudah aman. Untuk posisi di lini tengah juga sudah oke, mungkin kurang 1 atau 2 pemain lagi. Termasuk juga kami perlu menambah lagi kekuatan di lini depan. Dari sana saya rasa keseimbangannya sudah sangat bagus, tutup Erick Thohir. Adapun timnas Indonesia akan melawan Cina pada laga ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis dalam kurung 5 Juni 2025. To my best, so treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up. Waspada tinggi. Branko Ivankovic sebut pemain diaspora Indonesia bisa jadi mimpi buruk Cina. Pelatih timnas Cina tak main-main menilai kekuatan Garuda. Menurutnya pemain keturunan dari Eropa bisa menjadi ancaman nyata yang tak boleh diremehkan. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Pelatih Cina, Branko Ivankovic, buka suara soal kekuatan timnas Indonesia. Timnas Indonesia bakal berduel lawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis dalam kurung 5 Juni 2025 dalam laga ke-9 grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Branko Ivankovic sedang dalam situasi terjepit jelang laga ini. Pasalnya, mereka harus bisa sapu bersih kemenangan untuk memastikan tiket ke ronde keempat. Meski begitu, timnas Indonesia jelas bukan lawan yang patut diremehkan. Pelatih asal Kroasia tersebut sangat memahami hal tersebut. Mantan pelatih timnas Iran tersebut memuji performa timnas Indonesia di beberapa laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Anda tahu saya sangat respect terhadap timnas Indonesia, ujar Branko Ivankovic usai tiba di Jakarta, karena mereka, dalam kurung timnas Indonesia, sungguh menampilkan performa yang bagus sekali saat berhasil mencetak gol, ujarnya. Selain itu, Branko Ivankovic juga mewaspadai performa para pemain diaspora timnas Indonesia dari Eropa. Dalam skuad awal, ada 19 pemain naturalisasi yang membela skuad timnas Indonesia. Sebagian besar dari mereka memperkuat tim Eropa. Absennya beberapa pilar dipastikan tidak akan mengurangi kekuatan timnas Indonesia. Dalam skuad yang tersedia untuk laga lawan Cina saja, ada 16 pemain naturalisasi yang dibawa oleh Patrick Kluivert. Mereka siap bahu-membahu untuk membawa 3 poin buat skuad Garuda. Para pemain naturalisasi dinilai dapat membawa pengalaman baru bagi skuad timnas Indonesia. Dan mereka punya banyak pemain baru dari Eropa dengan pengalamannya, ujar Branko Ivankovic. Dan tentu kita akan lihat seperti apa besok dalam kurung laga timnas Indonesia versus Cina, ujarnya.
Saat ditanya lebih lanjut soal kualitas pemain diaspora skuad Garuda saat ini, Branko Ivankovic tidak bisa menjelaskannya lebih panjang. Sang pelatih langsung diminta oleh pihak keamanan untuk segera mengakhiri sesi wawancara. Meski begitu, dia menganggap bahwa kehadiran mereka bakal memberi efek positif buat timnas Indonesia. Ya, ini kesempatan yang bagus buat timnas Indonesia, ujar Branko Ivankovic. Mereka punya pengalaman bermain di Eropa, dan mereka memiliki semuanya itu, ujarnya. Wawancara terpotong dan Branko Ivankovic langsung kembali ke bus sebelum berangkat ke hotel tempat tim menginap. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Wah, Erick Thohir kepincut. Lily Pali menggila di game internal starter lawan Cina. Penampilan Stefano Lily Pali di game internal timnas Indonesia bikin Erick Thohir terkesima. Gelandang senior itu tampil dominan dan bisa jadi kejutan utama saat hadapi Cina. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengetahui Stefano Lily Pali menggila bersama timnas Indonesia dalam game internal di Bali beberapa waktu lalu. Penampilannya itu membuat Stefano Lily Pali berpeluang jadi starter lawan Cina. Pada saat menggelar TC di Bali, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tidak hanya fokus berlatih. Juru taktik asal Belanda itu juga menggelar game internal di mana skuad timnas Indonesia dibagi ke dalam dua tim. Tim A menggunakan formasi 3-4-3. Di posisi kiper diisi oleh Emil Audero, sedangkan 3 pemain belakang ditempati oleh Saine Patinama, Jay Itzes, dan Mas Hilgers. 4 pemain di lini tengah diisi oleh Dean James, Joy Pelupesi, Ricky Kambuaya, dan Asnawi Mangkualam. 3 pemain depan diisi oleh Rafael Struijk, Beckham Putra, dan Ramadan Sananta. Sedangkan tim B juga menggunakan formasi 3-4-3. Kipernya diisi oleh Hernando Ari dan 3 belakang ditempati Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Nathan Chu Aon. 4 pemain di lini tengah ditempati oleh Jakob Sayuri, Ivar Jenner, Tom Haye, dan Calvin Verdonk. 3 pemain depan diisi oleh Egy Maulana Fikri, Ole Romenye, dan Stefano Lily Pali. Dalam laga itu, tim B berhasil menang dengan skor 4-3 atas tim A. 4 gol tim B dicetak hat-trick oleh Stefano Lily Pali dan Ole Romenye. Sedangkan 3 gol tim A dilesatkan oleh Ricky Kambuaya, Rafael Struijk, dan Dean James. Stefano Lily Pali menjadi bintang dalam pertandingan itu. Meski usianya sudah 35 tahun dan tertua di timnas Indonesia, Stefano Lily Pali tetap maksimal. Ia menunjukkan kualitasnya bisa bersaing dengan pemain-pemain lainnya. Erick Thohir belum tahu apakah Stefano Lily Pali bisa masuk ke dalam line up melawan Cina. Semua itu tergantung tim pelatih timnas Indonesia. Yaitu keputusannya ada di pelatih ya, kata Erick Thohir. Erick Thohir juga meminta kepada pemain timnas Indonesia harus bermain sabar melawan Cina. Jangan sampai pemainnya mendapatkan kartu kuning dan merah sehingga absen melawan Jepang. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjamu Cina pada laga ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5 Juni 2025).
Selanjutnya, Timnas Indonesia melawan Jepang pada laga terakhir Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu digelar di Stadion Panasonic Suita, Osaka, Jepang, Selasa (10 Juni 2025). Itu tergantung pemainnya ya, kata Erick Thohir. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. Bukan cuma 4. Cina bawa 10 striker, misi jebol gawang Indonesia makin brutal. Strategi Cina berubah total dari formasi normal jadi ultra ofensif. 10 penyerang dibawa untuk memastikan gawang timnas Indonesia tak selamat 1 menit pun. Simak fakta lengkapnya di sini. Pelatih timnas Cina Branko Ivanovic menyebut timnya memiliki 10 penyerang untuk melawan timnas Indonesia. Cina akan melawan timnas Indonesia pada pertandingan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (5 Juni 2025). Timnas Cina telah tiba di Indonesia pada Senin (2 Juni 2025) malam untuk menjalani pertandingan. Branko Ivanovic pun menjawab sejumlah pertanyaan kepada awak media. Pelatih asal Kroasia itu memberikan klarifikasi bahwa ia membawa 10 penyerang bukan 4 seperti yang media Cina kabarkan. Sebelumnya, media Sohu sebelumnya mengulas peluang Branko Ivanovic memainkan 4 striker. Keempatnya ialah Wei Shihao, Wang Yudong, Serginho, dan Chao Yuning. Bukan 4 striker, tetapi 10 pemain penyerang, kata Branko Ivanovic. Nampaknya mungkin maksud dari Branko Ivanovic adalah 10 pemain di lapangan bisa menyerang untuk mencetak gol apapun posisi aslinya. Ya, ada 10 pemain penyerang, kata Branko Ivanovic. Anda tahu di tim itu ada 10 pemain penyerang. Kami semua akan naik menyerang dan kembali ke posisinya, ujarnya. Cina nampak akan bermain ofensif untuk melawan timnas Indonesia. Karena memang kemenangan sangat dibutuhkan Cina demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Sebaliknya, di kubu timnas Indonesia juga membutuhkan 3 poin. 3 poin dibutuhkan juga bagi timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini klasemen Grup C dipimpin oleh Jepang yang mengumpulkan 20 poin. Australia di peringkat kedua dengan 13 poin. Arab Saudi di posisi ketiga, mereka memiliki 10 poin. Timnas Indonesia di peringkat keempat dengan 9 poin. Bahrain di posisi kelima mempunyai 6 poin. Cina di peringkat terakhir juga mengemas 6 poin. Jepang sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Tersisa slot runner-up untuk lolos langsung. Tim yang finish di posisi ketiga dan keempat masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 dengan melewati putaran keempat. I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and
And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown.